Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini. Di hari ini kita akan membahas mengenai gejala sosial yang berkaitan dengan realitas sosial di pertemuan sebelumnya. Jadi silakan disimak dengan baik ya videonya. Pertama-tama kita akan bahas dulu definisi gejala sosial. Nah, gejala sosial menurut Gulo adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan menurut pendapat Durkheim, gejala sosial merupakan sebuah fakta objektif di luar kehidupan subjektif individu. Gejala sosial meliputi semua aspek kehidupan seperti gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, dan gejala sosial. Yang termasuk dengan gejala sosial diantaranya adalah kemiskinan, kejahatan, kewirausahaan, persamaan gender, dan bahkan perang. Dari setiap gejala sosial akan memberikan dampak sekaligus menjadi penyebab timbulnya gejala sosial yang lain. Nah, jadi gejala sosial ini adalah peristiwa yang besarnya, sementara kemudian mengerucut menjadi realitas sosial, dan realitas sosial akan menyebabkan masalah sosial. Jadi kurang lebih kerangka berpikirnya kayak gitu. Selanjutnya kita bahas bentuk dari gejala sosial. Guglielmo Carcedi membagi gejala sosial ke dalam dua bentuk, yaitu yang pertama adalah the determination social phenomenon atau gejala sosial yang menentukan, yaitu merupakan gejala sosial yang mengkondisikan keberadaan gejala sosial yang ditentukan. Artinya di sini ada gejala sosial yang menentukan sebuah gejala sosial yang lain. Contohnya di sini adalah kesejahteraan atau kemiskinan dapat mempengaruhi perilaku kriminalitas. Artinya kesejahteraan atau kemiskinan ini adalah gejala sosial yang menentukan. Sementara kriminalitas di sini adalah gejala sosial yang ditentukan. Lalu yang kedua ada the determined social phenomenon atau gejala sosial yang ditentukan, yaitu gejala sosial yang menjadi kondisi reproduksi atau menggantikan gejala sosial yang menentukan. Nah, jadi di sini ada gejala sosial yang menggantikan. Contohnya misalnya gini, pendidikan masyarakat C rata-rata rendah. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi kesejahteraan penduduk setempat yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi, dalam determined social phenomenon di sini ada gejala sosial yang ditentukan. Jadi, contohnya gini, pendidikan masyarakat C ini adalah gejala sosial yang ditentukan dan menentukan kondisi kesejahteraan penduduk. Jadi, kurang lebih kayak gitu. Sedangkan, menurut Petrim Sorokin, gejala sosial terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah gejala sosial religius, yaitu contohnya adalah perayaan panen padi, di mana biasanya perayaan panen padi dirayakan dengan berbagai macam ritual. Jadi religius di sini tidak melulu berkaitan dengan agama. Lalu yang kedua ada gejala sosial ekonomi, yaitu contoh menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Lalu yang ketiga ada gejala sosial politik, contohnya adalah praktik money politik dalam pemilu, misalnya kayak sebelum diadain pemilu orang dikasih-kasihin uang untuk milih salah satu pasangan calon. Yang keempat adalah gejala sosial hukum, contohnya adalah pelanggaran dalam berlalu lintas. Lalu ke bentuk gejala sosial berikutnya, menurut Norman Blakey, berdasarkan tingkatannya, gejala sosial terbagi dalam beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah gejala sosial mikro, yaitu terjadi pada individu dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau gejala sosial mikro ini terjadi hanya pada dirimu sendiri. Lalu ada yang kedua, gejala sosial meso, yaitu terjadi pada organisasi, masyarakat, massa, dan gerakan sosial. Nah, di sini terjadi dalam skrup yang lebih besar, seperti dalam sebuah kelompok masyarakat. Nah, yang ketiga ada gejala sosial makro. Ini gejala sosialnya menyeluruh, yaitu terjadi dalam entitas sosial yang lebih besar. Jadi misalnya satu negara, satu dunia, itu adalah gejala sosial makro. Nah, setelah kamu tahu mengenai gejala sosial tadi dan bentuk-bentuknya, sekarang kita bahas mengenai fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Dalam disiplin ilmu sosiologi, adanya berbagai teori sosiologi adalah upaya untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan konsisten terhadap gejala sosial. Ini adalah fungsinya ya. Jadi, sosiologi dalam berbagai teorinya memberikan penjelasan yang sistematis dan konsisten terhadap gejala sosial.
Menurut Weber, penjelasan sosiologi atas gejala sosial adalah mengapa para pelaku yang terlibat dalam gejala sosial itu berperilaku sedemikian rupa sehingga timbullah gejala sosial tersebut. Sedangkan menurut Auguste Comte, sosiologi sendiri adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Jadi intinya fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat adalah mempertanyakan kenapa sih orang itu ngelakuin hal-hal kayak gitu. Nah, sementara sosiologi sendiri adalah ilmu yang tidak berubah-ubah dan tunduk pada hukum alam. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih untuk kesediaannya menyimak video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.